Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rumah Belajar? Perkenalkan, nama saya Elis Widasari dari SMP Plus Alifari. Saya pembatik tahun 2021 dari Provinsi Jawa Barat. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teknik komputer. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tentang fungsi sistem komputer. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem komputer. Sahabat Rumah Belajar, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dapatkah kalian menyebutkan perangkat yang ada pada gambar tersebut? Betul. Perangkat yang ada pada gambar tersebut merupakan perangkat komputer yang terdiri dari mouse, keyboard, monitor, dan CPU. Perangkat yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan membentuk suatu sistem komputer. Jadi, apa sistem komputer itu? Kita simak materinya ya. Sistem komputer adalah suatu elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas yang menggunakan komputer dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi. Struktur dan fungsi sistem komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari tiap komponen saling terkait, sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Fungsi dari bagian-bagian komponen sebagai berikut. Yang pertama, input device merupakan perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya mouse, keyboard. Yang kedua, process device merupakan perangkat untuk memproses data yang diinput pada komputer. Contohnya prosesor. Yang ketiga, output device merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dan keluaran dari data yang telah diproses oleh komputer. Contohnya monitor. Printer, dan speaker. Berikut alur proses pemasukan data sampai menghasilkan keluaran pada monitor. Ketika kita menekan huruf Y pada keyboard, akan mengirimkan perintah ke keyboard prosesor yang bertugas untuk mencocokkan perintah dengan kode binernya. Selanjutnya, keyboard prosesor mengirimkan sinyal kepada RAM, sementara itu keyboard prosesor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller kepada bus. Bus adalah penghubung antara komputer-komputer di dalam komputer. Sedangkan keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Data dikirimkan ke interrupt controller untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain dari intracontroller. Dimasukkan ke prosesor. Dari prosesor dilanjutkan ke sinyal, dilanjutkan ke alur chip
Rhombios yang berfungsi sebagai medium penyimpanan grammar sehingga dapat dieksekusi langsung secara cepat. Lalu kembali ke chip Rhombios, lalu ke RAM. RAM adalah untuk memasukkan inputan atau tempat penyimpanan sementara. Setelah itu, perintah akan diarahkan ke monitor untuk menampilkan hasil atau inputan yang sudah dimasukkan. Sehingga data yang diinputkan dari keyboard akan ditampilkan di monitor. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah pembelajaran hari ini. Belajar dimanapun, belajar kapanpun, belajar dengan siapa, bersama Kota Rumah Belajar. Assalamualaikum.